Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan dan keberkahan. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan haus. Ramadan adalah bulan untuk memaksimalkan ibadah, dan cara terbaik memaksimalkannya dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Agar Ramadan kita tidak berlalu begitu saja, maka perlu agenda. Jangan masuk di hari-hari puasa tanpa perencanaan. Ketika subuh mau apa, siang mau apa, sore mau apa, malam mau apa. Nah, pada kesempatan ini ada 3 amalan pokok untuk memaksimalkan sunnah di bulan Ramadan. Yang pertama, meningkatkan sholat dari fardu ke sunnah. Kalau ingin meningkat, artinya bukan hanya sholat fardu, tetapi ditambah dengan sholat sunnah. Contohnya sholat rawatib 12 rakaat. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang menjaga 12 rakaat rawatib setiap hari semalam, maka Allah membangunkannya untuk rumah di surganya. 12 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jika tidak mampu 4 rakaat sebelum zuhur, boleh 2 rakaat. Di sini kita perlu perhatikan karena para ulama menjelaskan lebih kuat kedudukannya adalah sholat rawatib, karena ia selalu menyertai kewajiban dan menjadi penyempurna sholat haji. Sedangkan pada sholat tarawih adalah sunnah muakkadah. Sahabat yang mendengarkan hadis ini berkata, sejak mendengarkannya maka mereka tidak pernah meninggalkannya sampai wafat. Lalu sholat di antara azan dan iqamah. Di antara azan dan iqamah ada sunnah sholat. Masuk masjid sebelum duduk kita mengerjakannya, yaitu sholat tahiyatul masjid. Lalu ada sholat duha terbagi dalam 3 waktu. Yang pertama pada awal duha syuruk, itu dilakukan sekitar 1-1,5 jam setelah subuh. Dengan duduk berzikir setelah subuh, kita bisa membaca Al-Quran, doa, tasbih, atau tafakur. Lalu sholat 2 rakaat. Pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna. Yang kedua, pertengahan duha sekitar jam 9-10. Itu bisa dilakukan 2-4 rakaat. Mengganti ini hikmahnya bisa mengganti sedekah seluruh persendian tubuh dan menjadi sebab perlindungan dari musibah. Yang ketiga, ada akhir duha atau menjelang zuhur. Itu bisa dilakukan 2-8 rakaat. Dengan izin Allah menjadi sebab kemudahan rezeki kita. Adapun pada malam harinya kita bisa melaksanakan sholat tarawih, ditutup dengan witir, jika mampu tambah dengan tahajud. Ramadan adalah musim pahala, maka jangan melewatkan malamnya. Yang kedua, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Ramadan adalah syahrul Quran. Ada 3 cara berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu membacanya atau qiraah. Kita bisa menargetkan 30 juz dibagi 30 hari dengan 1 juz per harinya. Agar ringan, bagi 1 juz menjadi 5 bagian ketika kita setiap selesai sholat. Itu bisa dengan membaca sebelum sholat dan setelah sholat. Hanya perlu 10 menit per waktu, insya Allah kita bisa menghatamkannya. Yang kedua yaitu mentadaburinya. Bukan hanya membaca, tetapi memahami maknanya. Itu dengan membaca arti dan tafsir ringkas, mulai dari surah yang
sering dibaca, yaitu surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kita bisa meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Yang ketiga, dengan menghidupkan rumah dengan Al-Quran. Jika ingin sakinah dalam rumah tangga, isi rumah dengan baca Al-Quran. Yang terakhir yaitu memperbanyak infak. Menurut riwayat dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kita bisa menyiapkan anggaran infak dari sekarang, tidak perlu besar, bisa Rp30.000 untuk 30 hari, berarti 1.000 per harinya. Bisa dalam uang, bisa makanan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, walaupun hanya dengan sebutir kurma atau setengah air, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang itu sedikitpun. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan tidak akan pernah kembali setelah dia pergi. Maka jangan jalani tanpa rencana. Dengan kita bisa membuat agenda tadi, pada subuhnya kita sholat berjamaah, zikir dan syukur, siangnya sholat rawatib dan duha, sorenya persiapan berbuka sesuai sunnah, malamnya tarawih, zikir dan tahajud, dengan setiap harinya Quran dan infak. Mari kita maksimalkan sunnah agar Ramadan kita bukan sekedar rutinitas, tapi benar-benar peningkatan kualitas iman. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.